persoalan-persoalan di masyarakat ini terbentur kepada regulasi. Regulasi itu baik regulasi tingkat peraturan daerah ataupun yang lebih tinggi, baik dari pihak nelayannya ataupun dari pihak dinasnya. Ini nggak connect. Apa sih yang dibutuhkan dari nelayan sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bung Fakhrul Rizal. Gimana, Bung? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah tokoh masyarakat Belitung Timur yang memang sehari-hari concern terhadap kondisi-kondisi di Belitung Timur. Gimana nih kabar Ahok di sana nih? Untuk Pak Ahok ya, alhamdulillah saat ini beliau dengan kegiatannya di pusat, tetapi kadang-kadang memang ada pada saat pulang beliau kadang-kadang kumpul juga dengan masyarakat di sekitar. Berarti dengan Bung Rizal dengan keluarga Ahok ini memang akrab ya? Cukup akrab, baik dengan Pak Basurinya, dengan Pak Ahoknya sendiri. Itu cukup baik hubungan. Iya. Oke, sekarang ini apa yang menjadi fokus di Belitung Timur atau permasalahan-permasalahan apa yang di Beltim ini yang sedang dihadapi? Kalau saat ini yang pasti untuk permasalahan ya dihadapi oleh masyarakat Belitung Timur mungkin ya mungkin dari sisi pendidikan ya. Dari pendidikan ditemukan banyaknya sekarang ini anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tingkat lanjut atas. Padahal ini maaf ini padahal ini kan kita tahu bahwa di Belitung Timur ini istilahnya pernah lahir tokoh yang terkenal sangat luar biasa, itu Andrea Hirata yang katanya sekolahnya itu bahkan sangat tinggi dengan novel-novelnya. Tapi justru sekarang ini mulai pendidikan mulai ditinggalkan ya. Jadi mungkin yang menyebabkan ini ada beberapa faktor. Ya. Pertama mungkin karena lingkungan ya. Karena lingkungan dalam arti pada saat ini dengan maraknya penambangan timah, sehingga mereka anak-anak yang setelah selesai SMA mereka lebih konsen mencari uang dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan. Kedua juga mungkin dari lingkungan teman-teman dan orang tuanya sendiri. Padahal dari pemerintahan daerah itu sudah menyiapkan beasiswa untuk anak-anak melanjutkan sekolah tingkat lanjut ke perguruan tinggi seperti itu. Iya. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini yang kelihatannya kurang dimanfaatkan atau mungkin juga kurang kesadaran oleh masyarakat sendiri, sehingga ini yang diperlukan untuk memberikan satu semacam sosialisasi atau pemahaman yang betul-betul konkret kepada mereka bahwasanya ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk masalah pendidikan. Betul. Mereka lebih tergiur untuk langsung mendapatkan uang di tambang timah. Betul, instan. Ya, berarti tambang timah ini punya banyak masalah ya, selain kerusakan alam, selain apa, tapi juga menghambat pendidikan anak-anak. Ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti itu, tetapi memang ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang memang nyatanya terjadi seperti yang kita sebutkan tadi. Karena kalau saya melihat sih memang ini adalah faktor pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Nah, sebagai tokoh masyarakat gimana nih mengatasi masalah-masalah seperti ini? 2010-2011 pada saat saya menjabat menjadi kepala desa Lenggang, saya sudah mendirikan BLK, Balai Latihan Kerja di tingkat desa. Waktu itu kita menggunakan dana PNPM membangun gedung. Nah, di situ kita sudah menyiapkan untuk pelatihan-pelatihan kepada mereka yang tidak begitu berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau dikatakanlah kurang mampu. Kurang mampu dalam kategori keuangan ataupun kurang mampu di dalam kategori belajar. Nah, di situ kita menyiapkan ada pembelajaran bidang komputerisasi, kemudian juga untuk kursus bahasa-bahasa asing. Sehingga itu untuk bekal mereka, karena
daerah kita kemarin ya Desa Lenggang itu kita konsen sekali untuk pengembangan sektor wisata. Oh begitu. Nah, sehingga kita coba menyiapkan guide-guide lokal tadi. Oke. Nah, ini sebagai dasar sebetulnya. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga ada tindak lanjutnya dari pimpinan daerah atau pimpinan desa setelah saya kemarin. Nah, sekarang gimana? Kabarnya itu berkelanjutan atau bagaimana? Terakhir memang waktu saya ketemu dengan kepala desa yang menjabat saat ini, itu sempat agak vakum dan sekarang beliau sudah akan menggalakkan lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Oke, dan semoga memang anak-anak ini tetap melanjutkan sekolahnya lebih tinggi lagi sehingga mampu menghasilkan produktivitas yang lebih mantap lagi ya. Betul. Nah, kalau untuk persoalan selain tambang, apa lagi yang di sana yang jadi concern di Belitung Timur ini? Yang sekarang ini mungkin di bidang perkebunan ya, dan juga mungkin di sektor perikanan. Nah, kalau untuk perkebunan memang dengan adanya sektor-sektor perkebunan perusahaan-perusahaan besar, kemudian baik dari sisi pertambangan yang di luar timah seperti itu atau pasir kuarsa atau kalin, ini membuat area perkebunan masyarakat menjadi sempit. Itu satu. Kedua, kalau dari sisi perkebunan juga mungkin dari sisi permodalan, karena sekarang perkebunan sawit terutama yang sekarang masih sedang boomingnya di daerah kita. Kalau untuk kita mempunyai modal sendiri itu sangat besar sekali, besar dan berat ya. Dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang membuka sistem plasma mandiri. Plasma mandiri itu seperti apa itu? Nah, plasma mandiri ini masyarakat punya lahan, mereka kerjasama dengan pihak perusahaan, kemudian dibikin MOU. MOU-nya itu semua biaya itu dibiayai oleh perusahaan. Kemudian setelah terhitung dengan harga rata-rata nantinya yang ditentukan oleh pemerintah dalam gini SK Gubernur masalah harga kelapa sawitnya itu pada saat sudah lunas itu kembali 100% ke masyarakat. Berarti masyarakat diuntungkan betul ini ya? Betul. Nah, jadi untuk di awal-awal ini memang pembagian hasil itu 15% untuk masyarakat yang punya lahan. 85% itu untuk pengembalian modal. Ke perusahaan. Ya, peralatan segala macam bibit. Betul. Dengan perawatan dan lain-lain. Nah, setelah nanti dihitung lunas itu berbalik. Masyarakat yang punya lahan itu yang mendapatkan lebih besar persentasenya dibandingkan perusahaan. Perusahaan tidak artinya tidak 100%. Kenapa? Karena ini tetap ada perawatan-perawatan yang di backup oleh pihak perusahaan. Ada maintenance yang harus seperti pemupukan, kemudian biaya-biaya orang kerja dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk yang di sistem plasma. Ya, tetapi sayangnya tidak semua perusahaan, saya bicara satu Pulau Belitung ya. Itu tidak semua perusahaan menerapkan sistem ini. Loh, kenapa itu? Nah, mungkin ini kebijakan dari masing-masing perusahaan beda-beda. Walaupun sebetulnya itu tercantum di dalam undang-undang, mereka harus menyiapkan plasma 20% dari keluasan yang mereka miliki. Gitu loh. Berarti ada perusahaan yang patuh dengan regulasi, ada yang Nah, jadi ini memang perlu campur tangan dari pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah stakeholdernya mungkin dari pihak legislatif, eksekutifnya, kemudian dari dinas-dinas terkait, seperti yang sudah dilakukan kemarin, bahkan pada saat MOU itu didampingi oleh pihak-pihak dinas seperti itu, sehingga tidak mudah-mudahan tidak merugikan pihak petani semuanya dalam jangka panjang. Jangka panjang tidak merugikan petani. Tadi ngomong-ngomong soal legislatif. Kita dengar-dengar Bung Rizal akan maju menjadi anggota Dewan DPRD ya di sana. Apa ini sebenarnya visi misinya atau ancang-ancangnya nanti bekerja untuk rakyat ini apa nih? Jadi memang kalau di legislatif memang kita ketahui bahwasanya ada 3 tupoksi yang pokok yang memang menjadi tugas inti dari anggota legislatif. Tetapi detail dari itu adalah kita selaku
orang yang biasa dekat dengan masyarakat, kemudian kita sudah melakoni di pemerintahan yang lebih tingkat yang lebih rendah di sebagai kepala desa. Ya. Jadi mungkin sedikit banyaknya kita memahami persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Oke. Nah, terkadang persoalan-persoalan di masyarakat ini terbentur kepada regulasi. Regulasi itu baik regulasi tingkat peraturan daerah ataupun yang lebih tinggi. Karena acuan-acuan pembentukan perda itu adalah acuannya mengacu ke tingkat peraturan yang lebih tinggi, apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan pemerintah ataupun undang-undang sekali. Nah, jadi di sini kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, kita tidak bisa berbuat lebih baik untuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya. Mungkin salah satu contoh saat ini nelayan kebetulan kita tinggal di daerah pesisir. Mereka memang ada bantuan dari pemerintahan daerah, tetapi itu tidak maksimal karena memang mungkin secara budgetingnya. Satu, kedua, apa kebutuhan mereka terkadang mungkin baik dari pihak nelayannya ataupun dari pihak dinasnya ini nggak connect. Apa sih yang dibutuhkan dari nelayan sebetulnya? Sehingga terkadang pada saat pembahasan anggaran, itu apa yang ada di pikiran dari masyarakat, apa yang ada di pikiran orang-orang dinas, apa yang dibutuhkan itu nggak ketemu. Ya, betul. Kan? Karena sesuai kalau dinas ya mungkin mereka dari sisi pemerintahnya mereka memenuhi tugas mereka untuk anggaran ini memang bisa digunakan. Tetapi apakah ini tepat sasaran atau tidak? Ya, apakah dibutuhkan masyarakat atau tidak? Apa dibutuhkan masyarakat atau tidak? Ini yang masih. Nah, ini yang harus dijembatani oleh anggota legislatif ya. Betul. Menjembatani mereka agar kebutuhan masyarakat itu betul-betul anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Sehingga ini tidak ada saling menyalahkan nantinya. Nelayan menyalahkan orang dinas ataupun sebaliknya. Seperti itu. Nah, karena kebetulan saya bilang tadi kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman nelayan ataupun dengan teman-teman petani dan lain-lain. Ya, syukur alhamdulillah hal-hal seperti itu bisa kita tampung, bisa kita respon. Bahkan terkadang saat ini saja walaupun saya tidak mempunyai jabatan apa-apa, tetapi karena kedekatan kita dengan teman-teman dinas, kadang-kadang kita bisa menyuarakan itu. Masih bisa membantu. Dan syukur alhamdulillah diakomodir oleh mereka. Oke. Mantap banget ini Bung Rizal. Jadi buat ya masyarakat di Desa Gantong, Dendang, Cipang Besar, tolong ditandai wajah Bung Fakhrul Rizal ini. Dan jangan lupa nanti di saat tanggal pencoblosan wajib mencoblos karena dari keterangannya beliau betul-betul mendukung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke Bung Rizal, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga sukses nanti. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.